kesempatan pagi hari ini. Yang kita bahas ini adalah sesuatu organ yang sangat mahal, sangat mahal, tidak ada harganya, ya, tidak bisa dibanding harganya begitu. Dan ketika saya ingat pada kita talkshow di tahun yang kemarin, kalau katanya Pak Ketut, kalau rusak itu tidak akan bisa diperbaiki lagi, ya. Nah itu dia ya. Jadi para pendengar ini harus selalu memperhatikan ya terhadap organ tubuh kita ini. Baik, para pendengar, kita pencerahan dulu Pak Ketut untuk pagi hari ini, karena ini tadi kita dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia, maka kita ingin uraian dulu tentang apa tema dari Hari Ginjal Sedunia, kemudian apa tujuan memperingati Hari Ginjal Sedunia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Nelly. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pendengar setia Radio Tuntung Pandang dimanapun berada, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi pendengar setia sekalian. Jadi Bu Nelly, rekan-rekan sekalian, kita berterima kasih atas kesempatannya pada Radio Tuntung Padang. Jadi setiap tahun kita diberi kesempatan untuk mengkampanyekan dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia tahun 2024. Jadi Hari Ginjal Sedunia itu kita peringati setiap tahun Bu Nelly ya. Jadi setiap di bulan Maret minggu ketiga, dan tahun ini jatuhnya tanggal 14 Maret 2024. Ya. Jadi setiap tahun temanya berbeda-beda. Kalau untuk khusus tahun ini, tema yang diusung adalah tema yang global. Jadi Kidney Health for all, advancing equitable access to care and optimal medication practice. Kalau kita Indonesiakan mungkin gampangnya kesehatan ginjal untuk semua. Bagaimana bisa memeratakan akses terhadap pelayanan dan pengobatan ginjal secara optimal. Nah, kenapa topik ini diangkat? Kenapa kita setiap tahun diperingatkan untuk memperingati Hari Ginjal? Jadi seperti Bu Nelly sampaikan di awal bahwa betapa pentingnya kita untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Betul. Sehingga kita harapkan jumlah penderita penyakit ginjal kronis di Indonesia, khususnya di tanah laut, setiap tahun bisa menurun dan bisa menurunkan dampaknya terhadap kesehatan. Itu yang pertama yang kita harapkan ya. Kemudian yang kedua, khusus mengenai tema tahun ini, bagaimana bisa akses terhadap pelayanan dan pengobatan itu bisa dijangkau masyarakat secara optimal. Artinya begini, dimanapun masyarakat itu berada, khususnya masyarakat yang mengalami masalah penyakit ginjal, mereka dengan mudah bisa mengakses. Misalnya pasiennya ada di desa Tangkisung misalnya, dia pingin ngetes fungsi ginjal misalnya. Nah, selama ini kan mereka harus ke rumah sakit, ya agak jauh dia. Mungkin ke depan kita harapkan aksesnya itu ada di mana-mana. Mungkin bisa masyarakat bisa tes fungsi ginjal cukup di puskesmas saja. Jadi aksesnya itu merata dan gampang dijangkau oleh masyarakat. Nah, itu mengenai topik Hari Ginjal kita tahun 2024 ya. Jadi penting sekali akses terhadap pelayanan dan pengobatan yang optimal. Artinya pengobatan yang terbaik. Sesuai dengan kemajuan pengobatan khususnya bagi penderita gagal ginjal kronis yang ada di tanah laut. Oke. Mungkin itu Bu Nelly. Kita pencerahan juga nih dokter. Apa sih sebenarnya penyakit ginjal kronis itu? Ini kawan-kawan masih banyak juga yang belum mengetahui. CKD katanya. Jadi pendengar Tuntung Padang sekalian, jadi kita mengenal adanya penyakit ginjal kronis. Khusus topik kita adalah mengenai penyakit ginjal kronis. Kapan seseorang dikatakan menderita penyakit ginjal kronis? Betul. Ya, jadi kalau secara definisi kita katakan pasien itu menderita penyakit ginjal kronis kalau sudah terjadi kelainan pada struktur dan fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan serta berimplikasi kepada kesehatan. Ya, jadi ada 2 di situ kata kunci. Ada kelainan struktur, ada kelainan fungsi. Kalau kelainan struktur di ginjal kita ketahui dari pemeriksaan penunjang, ya, pemeriksaan USG misalnya, pemeriksaan Ronsen, CT scan dan sejenisnya, ya. Di situ misalnya di USG kita tahu, oh ternyata ginjalnya bengkak, oh ternyata ginjalnya ada batu, oh ternyata ginjalnya sudah mengecil. Begitu. Itu dari pemeriksaan penunjang. Kemudian dari
fungsi ginjal, kita tahu fungsi ginjal itu dari mana. Itu diperlukan pemeriksaan penunjang ada 2, pemeriksaan darah dan pemeriksaan kencing. Ya, dari pemeriksaan darah, nah sayangnya memang saya dikatakan di awal untuk periksa fungsi ginjal masyarakat, mohon maaf harus ke rumah sakit dulu. Ya, jadi diperiksa. Kalau pemeriksaan darah nanti biasanya dicek kadar urium, kadar kreatinin, nanti kita dapat hasil dan kita bisa menilai kira-kira berapa fungsi ginjalnya, berapa laju filtrasi glomerulus. Yang kedua adalah pemeriksaan kencing. Nah, dari pemeriksaan kencing, idealnya kita periksa yang namanya albumin uri, urin albumin kreatinin rasio. Nanti di sana ada nilainya. Kalau lebih dari 30 mg, itu dikatakan sudah ada gangguan di ginjalnya. Ya, kalau kelainan tersebut lebih dari 3 bulan, maka dikatakan pasien itu menderita penyakit ginjal kronis. Nah, di sini kalau kita lihat dari fungsi ginjal tadi, dari fungsi ginjalnya berapa, kreatininnya berapa, kita dapat namanya laju filtrasi glomerulus. Nah, ini penting nanti barulah pasien itu kita klasifikasikan dia di stadium berapa, di grade berapa. Itu penting ke topik kita hari ini. Jadi kalau secara umum orang gagal ginjal kronis itu dibagi menjadi stadium 1 sampai dengan stadium 5 berdasarkan nilai fungsi ginjal tadi dan nilai juga dari albumin yang ada pada pemeriksaan kencing. Ya, jadi kalau pasien yang di awal stadium 1 sampai 3, nah itu masih kita bilang pasien-pasien yang masih stadium gagal ginjal di awal. Nanti dengan topik kita hari ini, kalau pasien masih stadium awal, stadium 1 sampai 3 boleh berpuasa, ya, boleh berpuasa. Jadi itunya pentingnya. Jadi mengetahui pasien ini di awal stadiumnya stadium berapa, ya. Tetapi begitu pasien jatuh ke stadium 4, stadium 5, apalagi sudah rutin cuci darah, sudah cangkok ginjal, sudah cuci darah lewat perut atau CAPD, maka itu pasien-pasien akan tergolong berisiko sedang hingga tinggi kalau pasien tetap berpuasa. Jadi itu pentingnya kita ketahui. Pasien-pasien kita sebelum berpuasa, khususnya yang punya penyakit ginjal kronis, dia stadium mana. Itu penting nanti untuk mengevaluasi atau menentukan apakah pasien-pasien ini aman apa tidak berpuasa, boleh apa enggak berpuasa. Oke. Dokter, ada tadi malam juga yang sudah nitip nih pertanyaan. Disebutkan bahwa penyakit ginjal kronis. Kenapa? Katanya kadar penyakit ginjal aja. Nah, kenapa jadi harus disebut kronis begitu? Betul. Nah, lalu mengapa penyakit ginjal kronis ini masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia, bahkan di Kabupaten Tanah Laut begitu, dokter? Jadi Bu Nelly, bagi pendengar setia Tuntung Pandang, jadi betul. Jadi kenapa dia disebut penyakit ginjal kronis? Ya, penyakit ginjal kronis. Katanya menakutkan, dokter, dibuat nama kata itu. Jadi ekstrim gitu ya? Iya, kata ekstrim. Mungkin di awal saya perlu jelaskan bahwa penyakit ginjal itu ada yang namanya akut, ada yang kronis. Kalau penyakit ginjal akut, dia berlangsung kurang dari 3 bulan. Itu biasanya ada penyebab-penyebab akut, dan biasanya setelah 3 bulan fungsi ginjalnya kembali normal. Berbeda dengan penyakit ginjal kronis, setelah 3 bulan fungsi ginjal tidak membaik, maka pasien akan jatuh ke penyakit ginjal kronis. Kenapa disebut kronis? Karena pasien ini adalah penyakit ginjal kronis biasanya progresif. Kalau kita tidak mengintervensi fungsi ginjal, pasien-pasien yang di stadium 3 misalnya, kalau tidak diintervensi dia bisa jatuh ke stadium 4, stadium 5. Begitu pasien jatuh ke stadium 5, pasien tidak bisa balik lagi, atau pasien sudah cuci darah misalnya, nah itu pasien akan tetap membutuhkan cuci darah seumur hidup. Makanya disebut kronis progresif. Kronis dia tidak bisa lagi balik ke normal lagi pada pasien-pasien yang sudah stadium akhir. Tapi kalau pasien misalnya datang di stadium 1, 2, 3, kita masih punya banyak waktu untuk mengintervensi supaya pasien tidak jatuh ke stadium 5 itu. Kemudian pertanyaan yang tadi kenapa penyakit ginjal kronis sampai sekarang masih menjadi masalah? Masih masalah, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Tanah Laut, tapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia ternyata ya. Jadi kalau kita lihat data, memang datanya cukup tidak bagus ya. Jadi 1 dari 10 orang di dunia ternyata menderita gagal ginjal kronis. Itu data ya. Dan celakanya kita berempat ya? Iya. Berenam, berarti belum 10 ya? Betul. Belum ada. Jadi
hampir 9 dari 10 orang yang menderita gagal ginjal kronis, dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia menderita penyakit gagal kronis. Oke, ini yang kalau kita lihat data di Indonesia, itu kurang lebih prevalensi ginjal kronis kita adalah 12,5%, cukup tinggi, ya. Dan kalau kita lihat data pasien-pasien yang menjalani cuci darah itu setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Pasien-pasien yang memerlukan cuci darah di tempat kita di Rumah Sakit Bujasin, antrian pasien untuk menjalani cuci darah setiap hari ada terus. Jumlahnya meningkat terus setiap tahun. Ya, kalau kita lihat data dari BPJS itu di tahun 2010 itu ada 1.000 pasien, kemudian di 2019 naik 2 kali lipat menjadi 2.400. Dan kalau kita lihat biaya untuk cuci darah itu mencapai 2,3 triliun. Jadi penyakit ginjal kronis sampai sekarang dikategorikan penyakit katastrofik, artinya penyakit yang menyedot biaya paling banyak. Ya, jadi setelah kalau kita lihat data itu setelah penyakit jantung, kanker, stroke, yang keempat adalah pasien-pasien yang cuci darah itu menyedot dana yang luar biasa, ya. Dan celakanya lagi kalau kita lihat usia Bu Neli, hampir sebagian besar penderita gagal ginjal kronis itu mengenai pasien-pasien yang usia produktif. Tentu itu menjadi masalah Bu Neli. Masalah satu bagi pasien itu sendiri, yang kedua tentu kita ketahui pasien-pasien yang usia produktif, apalagi yang sebagai kepala rumah tangga, kan seharusnya mencari nafkah. Kalau mereka sakit, mereka harus cuci darah 2 minggu sekali, mereka tidak bisa bekerja secara optimal. Itu tentu menjadi beban bagi pasien sendiri, beban bagi keluarga pasien itu sendiri. Jadi kita harapkan di kesempatan ini, masyarakat lebih aware, lebih menyadari betapa pentingnya untuk menjaga fungsi ginjal. Mudah-mudahan masyarakat Tanah Laut ini sehat semua. Amin. Dan kalaupun ada gangguan ginjal bisa deteksi lebih awal. Baik, baik. Untuk menjaga kesehatan ginjal, dokter, tentu kita harus mengetahui apa saja sih penyebabnya, begitu. Ini yang kadang-kadang sering terlupakan. Iya. Jadi Bu Neli, pendengar Tuntung Pandang, kalau kita lihat data, apa sih sebetulnya? Kenapa orang sampai gagal ginjal? Ya, memang datanya dari di seluruh dunia mengatakan bahwa hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol itu menjadi penyebab utama gagal ginjal di seluruh dunia. Kalau kita lihat di Tanah Laut, apa yang menjadi penyebab gagal ginjal paling banyak di masyarakat Tanah Laut? Kita lihat data di tempat unit dialisis di Rumah Sakit Bujasin, ya. Kalau kita lihat di Rumah Sakit Bujasin saat ini ada kurang lebih 43 pasien yang menjalani cuci darah rutin di unit dialisis Rumah Sakit Bujasin. Kita lihat data bahwa 23 orang, hampir 50% lebih, ternyata disebabkan oleh darah tinggi yang tidak terkontrol. Yang kedua, 15 orang itu sekitar 34,8% itu karena diabetes yang tidak terkontrol. Jadi Bapak Ibu pendengar Radio Tuntung Pandang sekalian, penting untuk menjaga. Betul. Apalagi yang punya dua penyakit itu, diabetes dan hipertensi, harus rutin berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk mencegah supaya nanti tidak menjadi komplikasi gagal ginjal, dan tidak berakhir gagal ginjal stadium 5 yang memerlukan hemodialisis. Tentu di kesempatan ini kita berharap masyarakat mungkin lebih ke pencegahan Bu Neli, ya. Pasien-pasien yang berisiko gagal ginjal seperti dua penyakit tadi, diabetes, hipertensi, bujur-bujur berobat, ya. Bujur-bujur darah tingginya dikontrol, gula darahnya dikontrol untuk mencegah supaya tidak jatuh ke gagal ginjal stadium 5. Kalau misalnya ini kan sudah jadi penyakit ya dokter ya, hipertensi, diabetes gitu. Nah, kalau dari perilaku misalnya, perilaku kehidupan sehari-hari atau apa yang, kalau soalnya ada teman-teman yang bilang ya Leona, kalau bekerja berat begitu atau ngangkat beban yang berat gitu, katanya juga dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Benarkah atau mitos begitu dokter? Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat di masyarakat itu Bu Neli banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Betul. Dan celakanya banyak masyarakat tuh lebih percaya mitos. Nah, itu dia. Betul. Jadi itu karena
mungkin di tema ginjal sebelumnya itu mengenai literasi. Literasi itu bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan. Ya. Nah pertanyaannya adalah, bujur nggak kalau angkat berat itu menyebabkan gagal ginjal? Mungkin tidak bisa dibilang langsung ya. Mungkin biasanya kalau orang angkat berat, paling keluhannya dia sakit pinggang biasanya. Betul. Nah banyak sekali mitos bahwa kalau ada sakit pinggang berarti sakit ginjal. Iya betul. Itu betul apa enggak? Nah, itu sebetulnya mitos ya. Karena kalau kita lihat sendiri di pinggang itu banyak di situ ada di situ ada tulang, ada otot ya. Belum tentu sakit pinggang itu karena sakit ginjal. Bisa juga karena dia ngangkat berat, ada spasme otot di situ, jadinya sakit pinggang. Jadi sebetulnya memang perlu, kalau ingin tahu lebih lanjut sakit pinggang apa enggak, perlu tadi pemeriksaan darah dan kencing. Jadi perlu diluruskan di sini bahwa tidak semua orang sakit ginjal itu sakit pinggang itu adalah sakit ginjal ya. Bisa juga disebabkan oleh penyebab-penyebab yang lain ya. Iya. Artinya juga tidak semua yang bekerja berat, angkat berat itu langsung berakibat pada ginjal gitu ya. Oke. Jadi jangan takut. Nih kalau ngangkat berat nggak mau ya. Iya. Nah, ini pencerahan sekali bagi masyarakat kita. Nah, ketika sudah menderita penyakit gagal ginjal kronis tadi, nah lalu dalam hubungannya dengan puasa Ramadan, ini bagaimana seharusnya pasien ini, dokter? Betul. Jadi kebetulan tema kita hari ini adalah bagaimana puasa bagi para penderita ginjal kronis ya. Bu Nelly, seperti kita pendengar untuk pandang semua, jadi seperti kita ketahui pada masyarakat yang memiliki penyakit kronis, itu biasanya kan memang diperbolehkan tidak puasa ya. Seperti kita ketahui selama puasa itu kita kan tidak boleh makan minum selama kurang lebih 10 sampai 14 jam. Ada di beberapa daerah itu sampai 20 jam ya. Itu. Nah, tentu itu akan tantangan tersendiri bagi penderita ginjal kronis ya. Kalau memang tadi kita lihat orang yang dengan penyakit kronis tidak diwajibkan puasa. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, meskipun pasien itu sudah tahu penyakit ginjal kronis, atau beberapa pasien kita yang cuci darah rutin pun mereka tetap menjalani puasa. Dan syukurnya mereka bisa puasa. Ada yang bisa full, ada juga yang pas cuci darah mereka nggak puasa, pas tidak cuci darah mereka puasa. Nah ini tentu harus kita kasih edukasi ya. Betul. Pertanyaan adalah, bolehkah orang yang dengan penyakit ginjal kronis itu puasa? Nah itu pertanyaannya. Jadi jawabannya ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi kita bicara mengenai bagaimana sih pedoman kalau orang dengan gagal ginjal kronis menjalani puasa. Pedoman yang ada saat ini saya kutip pedoman dari Consensus Recommendation on Fasting during Ramadan dari RAK Inisiatif 2024. Ini baru, rekomendasinya baru. Jadi di awal tadi saya jelaskan bahwa kalau pasien itu menderita gagal ginjal kronis masih di stadium awal, stadium 1, stadium 2, stadium 3, itu dikatakan boleh berpuasa. Ya, pasien masih aman berpuasa. Pasien tergolong risiko ringan. Ya. Tetapi begitu pasien sudah masuk stadium 4, stadium 5, pasien yang sudah cuci darah rutin, sudah cangkok ginjal, sudah menjalani CAPD namanya cuci darah di perut, maka pasien itu akan tergolong ke risiko sedang sampai dengan risiko tinggi bila pasien itu berpuasa. Ya. Jadi itu penting dulu. Jadi pertama sekali kita nilai dulu risiko pasien ini. Jadi kalau pasien sudah tahu menderita penyakit ginjal kronis, mungkin sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat, apakah boleh puasa apa enggak. Itu. Jadi kita nilai risikonya. Kalau dia risiko ringan, aman, boleh berpuasa. Tetapi kalau dia risiko sedang ataupun risiko berat, nah itu kita kasih edukasi ke pasien. Ya, kira-kira kalau dia tetap berpuasa, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimonitoring. Itu yang penting. Ya. Jadi mungkin saya lanjut aja Bu Nelly ya. Nah bagaimana saya ini didiagnosa dokter sudah stadium 4, sudah stadium 5. Apa yang dilakukan kalau kita tetap berpuasa? Ya, jadi kalau memang pasien tetap berpuasa, tentu harus ada yang dimonitoring, ya, terutama kalau nanti terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Ya, jadi yang pertama kalau pasien tetap berpuasa dengan risiko
sedang, risiko tinggi. Yang pertama kita edukasi adalah bagaimana nanti pengaturan diet, pengaturan minum selama berpuasa, bagaimana mengatur obat-obatannya selama berpuasa, berapa jumlah boleh minum, menu makanannya apa saja. Mungkin nanti dijelaskan oleh Mbak Ine dari bagian gizi. Kira-kira kalau pasiennya gagal ginjal, menu bukanya apa? Minumnya bagaimana? Nah, itu penting buat pasien nanti supaya pasien-pasien itu bisa terhindar. Tentu pasien akan bertanya, kalau misalnya pasien tetap berpuasa, apa bahayanya? Nah, itu mungkin Bu Nelly ya. Betul. Kalau misalnya pasien ini sudah stadium 4, stadium 5, tapi tetap ingin berpuasa. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau pasien itu sudah niat kuat, itu biasanya sih mudah-mudahan tetap aman. Ya, tapi kita harus waspada dulu ya. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh para pendengar Tuntung Pandang kalau misalnya ada gejala-gejala yang berbahaya misalnya ya. Jadi ada tanda-tanda kapan pasien itu harus membatalkan puasanya, kapan harus buka puasanya ya. Jadi di panduan itu sudah jelas kalau tiba-tiba pasien mengalami gejala akut, pasien itu demam, pasien itu muntah terus, pasien itu diare atau kondisi-kondisi akut misalnya mohon maaf tiba-tiba pasien kecelakaan, pasien mengalami serangan jantung yang harus opname, atau misalnya kalau pasien-pasien yang gagal ginjal dan juga menderita kencing manis, kalau ada gejala-gejala gula darah rendah, atau kalau dicek misalnya pasien itu biasanya sudah punya alat pengukuran gula, kalau gulanya di bawah 70 atau kadar gula di atas 300, maka pasien itu harus segera membatalkan puasanya, karena risiko komplikasi itu akan lebih tinggi. Itu yang harus diwaspadai oleh pendengar Tuntung Pandang kalau misalnya tetap mau berpuasa. Mungkin tadi saya agak lupa, kalau pasien itu gagal ginjal dan juga menderita kencing manis, nah itu bagaimana? Nah itu ada sendiri, evaluasinya ya. Jadi kalau pasien gagal ginjal dan juga menderita kencing manis, kita nilai risikonya itu ada panduannya. Di panduan yang kita anut adalah panduan dari ada namanya IDF DAR, jadi panduan dari International Diabetes Federation selama bulan Ramadan ya. Jadi secara umum pasien-pasien kencing manis itu kita kelompokkan 3 Bu Nili, ya. Jadi ada pasien yang aman berpuasa, pasien risiko ringan. Itu biasanya pasien-pasien gagal ginjal ataupun diabetes yang terkontrol. Gitu. Yang kedua pasien-pasien risiko rendah, risiko sedang mohon maaf. Itu biasanya pasien-pasien gagal ginjal dengan terapi yang injeksi multiple tetapi masih relatif stabil. Dan yang perlu diwaspadai adalah pasien-pasien kencing manis dengan risiko tinggi. Itu yang mana? Jadi pasien yang mana yang risiko tinggi? Jadi yang pertama pasien yang tadi, pasien kencing manis dan juga mengalami gagal ginjal stadium 4 atau stadium 5 itu tidak boleh. Dari panduan itu dikatakan tidak boleh berpuasa. Atau pasien-pasien yang tinggal sendiri. Pasien sudah tua, penyakitnya banyak, tinggal sendiri di rumah. Nah, itu berbahaya karena dia kalau mengalami gula darahnya turun, tidak ada yang mengawasi di rumah. Atau pasien-pasien dengan komorbid penyakit yang banyak, itu memang tidak disarankan untuk puasa. Nah, nanti kalau pendengar Tuntung Pandang masih belum yakin boleh berpuasa apa enggak, nanti boleh berkonsultasi pada saat berobat di puskesmas maupun di rumah sakit. Biasanya kita akan jelaskan kira-kira Bapak Ibu ini aman apa tidak berpuasa. Nah ini mumpung puasa masih di awal gitu dokter ya, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sih kalau kita yang sudah dideteksi menderita gagal ginjal misalnya, bagaimana kita puasanya. Ya, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang harus kita lakukan, kita bisa cepat ya dokter ya, seperti itu. Nah, apakah juga dokter penyakit ginjal kronis ini juga didorong juga oleh faktor usia katanya dokter? Betul, iya. Jadi memang dikatakan kita di atas seiring bertambah usia fungsi ginjal kita menurun, ya. Jadi orang lanjut usia dikatakan sebagai faktor risiko untuk penyakit ginjal kronis. Jadi memang kalau kita sudah di atas 60 tahun, itu secara normal memang fungsi ginjal kita menurun. Iya, itu karena pengaruh usia. Dokter 61. Betul. Iya. Iya. Jadi gini dok, kalau mungkin berhubungan dengan puasa ya Bu ya, apakah mungkin kan kalau ginjal kan salah satu sistem filter kayak gitu ya dok ya. Jadi mungkin apakah memang tidak harus ada yang dia filter, kalau puasa kan mungkin nggak ada yang di filternya ya karena nggak ada masukan, atau mungkin karena tidak boleh berpuasa ini memang harus ada masukan gizi atau ya selain obat-obatan yang harus dikonsumsi dok. Iya. Jadi ini pertanyaannya bagus ya.
Jadi kalau pasien berpuasa dan kebetulan kalau pasien mengkonsumsi obat-obatan itu bagaimana pengaturannya ya. Jadi memang ada di panduan beberapa obat-obatan yang harus diatur dosisnya ya, terutama misalnya kalau ada orang gagal ginjal dan juga mengkonsumsi obat jantung, obat kencing manis, itu ada pengaturan obatnya ya, kapan dia boleh minum obat itu. Misalnya kalau obat jantung ada yang namanya diuretik yang bikin pasiennya bekami terus. Nah itu kita sarankan tidak pada saat sahur, karena kalau dia pada saat minum obat itu dia akan kencing terus, pasien berisiko untuk mengalami dehidrasi. Nah, itu jadi kita atur lagi, kita diskusikan bersama dengan dokter jantungnya apakah obat itu bisa digeser pada saat dia buka puasa atau kita turunkan dosisnya, seperti itu ya. Saya juga merasa gimana gitu. Ini ada yang bertanya nih Bu, sudah masuk di sini. Ya. Oke, boleh ya. Iya. Tapi ada juga sih yang ke pemerintah nih. Oh begitu. Kita baca aja deh. Karena dari pendengar ya. Baik, sebelum ke sini saya ingin ke Bu Ina dulu untuk menstabilkan perasaan saya. Iya, saya nyesek tadi soalnya apa yang sudah dikatakan oleh dokter. Oke, Bu Ina, apa sih yang harus dikonsumsi atau apa sih yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah dideteksi menderita gagal ginjal kronis, khususnya di menu-menu makanannya. Ini bulan puasa nih Bu Ina ya. Kalau misalnya kita lihat kalau lagi puasa gitu ya, semua makanan tuh kayaknya rasa pengen gitu ya. Ya seperti itu. Nah, untuk mereka yang sudah dideteksi gagal ginjal kronis, apa yang harus mereka lakukan terhadap makanan-makanan mereka? Oke. Jadi tadi sudah dokter paparkan Bu ya. Pencetus gagal ginjal itu diantaranya ada DM, diabetes mellitus sama hipertensi. Namun jika pasiennya sudah mengalami gagal ginjal, asupan protein yang kita batasi. Nah, jadi kalau misalnya kita mencegah karena ada diabetes mellitus dan hipertensi, otomatis garam dan gula yang kita batasi. Nah, jadi kalau sudah pasiennya mengidap gagal ginjal, proteinnya yang kita atur nih. Nah, jadi protein kan kita ada dua Bu, ada hewani dan ada nabati. Jadi kita utamakan protein yang bernilai biologis tinggi, yaitu protein hewani. Jadi protein nabati bisa kita batasi. Jadi protein hewani kenapa kita utamakan? Karena protein hewani ini mudah dicerna oleh ginjal. Kan ginjal fungsinya untuk memfiltrasi protein ya. Jika terjadi terlalu banyak ureum di dalam tubuh, otomatis ureum itu yang seharusnya dicerna menjadi air kencing, nah atau urin, ini kan dia akan masuk ke dalam darah. Nah itu yang kita hindari. Jadi kita batasi asupan proteinnya, kita utamakan protein hewani. Jadi misalnya pasiennya mengidap gagal ginjal kronik, protein rendah yang kita gunakan biasanya kita menghitungnya 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya ada pasien yang berat badannya 50 kg nih Bu. Nah dengan protein 0,6 sampai 0,75 itu bisa makan protein hewani kira-kira 30 gram per hari, atau kalau kita mudahnya 4 sampai 5 potong. Nah jadi jangan terlalu banyak kita makan yang nabati, kita bisa batasi itu. Jadi kita utamakan yang protein hewani. Jadi kan kita misalnya kayak bulan puasa 2 kali makan Bu ya, sahur dan berbuka, boleh di antara sahur dan berbuka itu kita makannya kita utamakan yang hewani. Nabatinya boleh nggak makan, nggak apa-apa juga. Jadi kita utamakan yang hewani tadi, bisa pas buka 2 potong, habis itu pas sahur juga 2 potong. Jadi untuk pembatasan protein hewaninya harus benar-benar kita perhatikan begitu. Iya, Mbak Ina, katanya ketika kita mengalami gagal ginjal, kita harus berdiet begitu ya. Betul. Nah, kawan-kawan nih yang taunya diet ini bagi yang mau menurunkan berat badan. Nah, bagaimana juga apa sih diet sebenarnya untuk mereka yang gagal ginjal? Nah, terus makanan-makanan, jenis-jenis makanan apa saja yang bisa mereka makan, kemudian yang harus mereka hindari? Jadi pada pasien yang sudah menderita gagal ginjal kronik, pasti biasanya bingung Bu ya, mau makan apa, serba takut gitu ya pasiennya. Padahal serba pengen, betul. Apalagi bulan puasa banyak kue-kue manis di pasar, itu banyak masakan juga yang tinggi garam, tinggi gula. Jadi jika pasiennya itu ada komplikasi diabetes, kita otomatis menghindari gula.
kita membatasi, bukan menghindari sama sekali Bu ya, tapi membatasi ya. Kemenkes menyarankan asupan gula itu 50 gram per hari atau sekitar 4 sendok makan. Nah, jadi kita bisa hitung sendiri, misalnya kita makan kue, kan banyak nih kue-kue manis yang sudah ada di pasaran gitu. Itu kan gulanya banyak betul Bu ya. Apalagi bingka, habis itu parantatak, lapis dan lain-lain. Itu gulanya tinggi dan berapa takaran kita nggak tahu ya, tergantung yang bikin gitu. Habis itu setelah itu ada mungkin minum teh manis atau mungkin es buah, itu kan banyak banget. Jadi kita tuh biasanya mungkin nggak kehitung lagi berapa gula yang masuk. Nah, habis itu juga makanan asin juga. Makanan asin sangat-sangat mempengaruhi, apalagi ke tekanan darah. Jadi pasien yang gagal ginjal kronik ini otomatis sudah mengalami hipertensi. Dia kan ada masalah juga di aliran ke ginjalnya gitu Bu ya. Jadi kita harus perhatikan, berarti kita harus perhatikan gula, garam, lemak juga. Nah, lemak juga sangat mempengaruhi tekanan darah tinggi juga. Nah, kalau sudah terjadi gagal ginjal yang tadi, protein ini juga diperhatikan. Asupan garam atau natrium yang dianjurkan oleh Kemenkes itu kurang lebih 1 sendok teh. Nah, jadi biasanya kalau kita makan banyak gorengan, habis itu makan makanan yang lain yang asin-asin tuh udah banyak banget, kita nggak bisa hitung kan asupan natriumnya. Jadi yang disarankan untuk pasien dengan penderita gagal ginjal kronik, apalagi yang sudah mengalami diabetes mellitus dan hipertensi, perhatikan asupan lemak, garam, gula, dan proteinnya. Jadi contoh misalnya kita ke menu dietnya nih Bu, misalnya untuk berbuka puasa. Nah, pasien mungkin saat berpuasa kan mengalami hipoglikemik nih atau penurunan gula dalam darah. Nah, jadi bisa pas buka puasa jangan langsung minum yang banyak. Biasanya kita bisa kalap untuk minum buah pembalasan betul, bisa minum es degan, minum es buah, minum es teh, akhirnya penumpukan cairan. Jadi kita batasin juga cairan di dalam tubuh, karena biasanya kalau terjadi penumpukan cairan efek sampingnya bisa odem atau pembengkakan dan asites. Nah, jadi kita batasi asupan cairannya dan otomatis yang manis-manis tadi. Jadi kalau pas buka puasa kita bisa makan kurma dulu 1 mungkin. Habis itu misalnya mau makan kue juga harus inget gitu, jangan langsung berapa potong gitu bingkanya. Jadi kita bahasanya kalau sama pasien kita mencobai, kita nyicipin, bukan makan yang sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya kalau mau buah silahkan, atau lebih bagus lagi kita sediakan potongan buah. Nah, jadi bukan sup buah yang ada gulanya banyak, cuma potongan buah gitu. Jadi bisa kurma 1 atau bisa makan buah dulu, baru nanti setelah sudah stabil, gula darahnya kembali lagi, bertenaga lagi, baru bisa makan utama gitu. Makan utama juga nasi jangan banyak-banyak. Nasi kan penyumbang karbohidrat juga. Di nasi juga ada karbohidrat dan ada proteinnya juga, cuman dalam jumlah yang sedikit. Semakin banyak nasi yang dimakan, semakin banyak juga proteinnya nanti yang kita makan gitu. Jadi bisa nasinya mungkin 100 gram dulu, atau kira-kira 1 gelas belimbing, kan nggak banyak tuh, cuma 200 gram aja biasanya, 200 takaran sepertiga gitu. Bisa juga ditambahkan sayuran, jangan sampai lupa sayuran karena sayur sangat penting untuk metabolisme tubuh kita, dan bisa menambahkan 1 potong ayam mungkin, atau setengah potong ikan segar, ikannya sudah dimasak tentunya ya. Habis itu bisa juga telur. Pokoknya kita utamakan protein hewani, dan jangan terlalu banyak makan protein nabati. Kayak gorengan kan banyak tuh, tempe, tepung, tahu, nah itu kan nabati tinggi gitu, akan mempengaruhi fungsi kerja ginjal. Kolesterol lagi juga ya. Kolesterol juga betul. Mbak Indah, saya ingin nanya nih ya, terkait ini orang-orang yang diabetes ya, apakah ngefek banget, apa dokter tuh juga mesti menjawabnya, apakah ngefek banget yang namanya katanya ada produk-produk yang pemanis yang rendah kalori, itu emang efek banget gak sebagai pengganti gula? Dan yang kedua nih, biasanya katanya yang tersebar di omongan di masyarakat bahwa nasi panas itu lebih tinggi kalorinya daripada nasi dingin. Apakah ini benar nih seperti ini? Oke dok. Ya dokter ya. Oke. Baik, terima kasih. Memang ini banyak juga ditanya pasien ya. Yang pertama mengenai pemanis buatan. Pemanis buatan, atau yang masyarakat lebih mengenal sari manis kali ya, atau gula-gula bermerek lainnya yang rendah kalori. Yang memang kalau kita lihat
kalau kita lihat panduan, memang gula pemanis buatan masih diperbolehkan dengan jumlah tertentu, ya. Jadi boleh, tapi konsumsi aman dengan jumlah tertentu, ya. Jumlahnya juga ada batasnya, jangan minum kebanyakan juga, ya. Karena yang kita ketahui bahwa pemanis buatan mungkin sebagian besar aspartam ya Mbak ini isinya, itu juga zat kimia. Kalau dikonsumsi kebanyakan dalam jangka panjang, ada beberapa studi yang bilang itu bisa memicu kanker juga, ya. Itu untuk pemanis buatan. Kemudian yang kedua untuk nasi panas ya, ya memang kalau nasi yang panas itu memang indeks glikemiknya lebih tinggi, ya namanya indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan nasi yang sudah dingin. Tapi kita lihat mungkin secara global jumlahnya ya. Kalau nasi panas jumlahnya tidak banyak sesuai dengan aturan ya aman. Tapi kalaupun nasi dingin kalau dia makan 2 piring ya sama saja. Kalau kita lihat jumlahnya ya. Nah, mungkin ada beberapa yang saya highlight tadi yang sudah Mbak ini jelaskan ya. Untuk diet pada pasien ginjal kronis selama berpuasa. Ya, ada beberapa hal yang saya tekankan. Yang pertama tadi sudah jelaskan bertahap, itu kuncinya. Makan bertahap. Bertahap. Jadi bertahap khusus untuk penderita ginjal kronis, dia tidak bisa begitu buka puasa tuh langsung minum 3 gelas, nggak bisa. Jadi begitu buka puasa minum dulu 1 cangkir kecil, bertahap. Mungkin sudah jelaskan Mbak ini, mungkin makan kurma 1 biji, nanti habis taraweh baru makan. Ya, jadi dia harus bertahap. Itu kuncinya pada penderita gagal ginjal kronis, dia makannya atau minumnya bertahap. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah jumlahnya. Paling penting adalah masalah minum Mbak Inu ya. Betul dok. Jadi penderita gagal ginjal kronis, kalau dari panduan disarankan, kalau dia masih stadium 1-3 mungkin relatif aman 1,5 sampai 2 liter. Itu penting juga untuk mencegah, apalagi kita di daerah panas, risiko dehidrasi pada pasien-pasien. Jadi dari buka sampai ke sahur itu usahakan bisa masuk cairan 1,5 sampai 2 liter. Itu yang penting juga ditekankan pada pasien-pasien penderita ginjal kronis. Dan yang ketiga yang penting lagi adalah perhatikan kalium pada makanan, ya, khususnya pada buah-buahan. Ya, nanti mungkin Mbak ini bisa menekankan buah apa saja sih yang aman dikonsumsi untuk penderita ginjal kronis, ya. Karena kita ketahui hampir semua buah itu kadar kaliumnya tinggi, terutama pisang, ya, alpukat itu kadar kaliumnya tinggi. Itu dibatasi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis, ya. Yang penting juga nanti kadar fosfat pada makanan minuman itu juga harus diperhatikan. Di samping tadi protein, ya. Jadi proteinnya lebih bagus dipilih protein yang hewani. Ya. Jumlahnya juga harus diperhatikan, ya. Karena pasien ginjal kronis sedikit berbeda. Dia tidak boleh terlalu banyak proteinnya. Jadi dibatasi tadi yang rendah 0,6 sampai dengan 0,8. Sedangkan kalau pasien sudah cuci darah masih boleh sampai dengan 1,1 1,2 ya. Nanti mungkin kalau pasien-pasien yang sudah cuci darah biasanya kami edukasi berapa boleh makanan yang harus dikonsumsi. Mungkin itu penting ya. Bertahap dulu. Betul. Tidak boleh kalap ya. Bertahap. Ini yang sulit dijaga. Biasanya nggak nahan dok. Betul. Ini yang sulit sekali dijaga. Jadi bertahap, perhatikan jumlahnya, perhatikan juga rehidrasi. Minumnya 1,5 sampai 2 liter selama dari buka sampai dengan sahur itu. Ya, mungkin itu yang penting saya tekankan di sini. Oke, luar biasa ini. Bikin gugup ya. Kan sudah 60 tahun ya Bu ya? 61. Oh 61. Ya. Oke, baik. Untuk netralisir kita ke pendengar dulu ya yang sudah bergabung bersama kita. Ini ada Pak Ridwan di Plehari. Selamat pagi semuanya. Berbicara ginjal nih Pak Bu, di Tanah Laut adakah spesialis ginjal? Nampaknya kita nih kurang dokter spesialis. Rumah sakitnya banyak, dokternya muter-muter ke semua rumah sakit. Bagaimana pemerintah menanggapi hal ini supaya pelayanan optimal? Tadi ya mungkin tujuan tadi ya dokter ya untuk pelayanan optimal. Supaya memang pelayanan optimal, cepat dan tepat waktu. Kalau ada masalah-masalah serius pada pasien. Terima kasih. Oke, yang kedua dari rekan Dewi di Atilam. Nanya dokter, apakah sayur-sayuran yang sekarang katanya banyak disemprot pestisida menjadi penyebab rusaknya ginjal? Oke, dua dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak Ridwan di Plehari ya. Bapak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau di Plehari untuk
dokter penyakit dalam yang konsultan ginjal memang belum ada ya. Yang ada konsultan ginjal itu ada 2 di Rumah Sakit Ulin, ada Dokter Rudi dan Dokter Enita namanya ya. Jadi untuk tahap pertama di Rumah Sakit Bejasin yang ada ya dokter penyakit dalam ya. Jadi di awal ditangani dokter penyakit dalam dulu. Beberapa pasien ada indikasi untuk dirujuk ke ahli ginjal ya. Misalnya ada pasien-pasien yang misalnya pasien ginjal bocor. Sudah kita terapi 6 bulan dengan obat yang ada di sini tidak ada respon, nah kita wajib rujuk ke ahli ginjal. Jadi ada indikasinya kapan kita harus merujuk pasien-pasien itu ke konsultan ginjal ya. Memang kita di Indonesia jumlah konsultan ginjalnya masih terbatas ya, terbatas. Kalau kita di sini ada di Ulin ada 2 ya. Jadi kalau memang pasien itu membutuhkan penanganan konsultan ginjal, biasanya kita rujuk ke Banjarmasin ya untuk penanganan lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Dwi ya di Atilam. Nah ini pertanyaan sering juga ditanya ya. Betul nggak kalau sayuran yang mengandung pestisida itu menyebabkan gagal ginjal ya? Kalau sayurannya sih enggak apa-apa, tapi pestisidanya tentu itu kan zat kimia ya. Jadi paparan terhadap zat kimia jangka panjang mungkin tidak hanya ginjal ya, liver segala macam juga akan rusak ya. Tetapi mungkin untuk meminimalisir itu, karena ya kalau mau tidak mau kan, kecuali kita nanam sendiri ya, tanam sayur sendiri, tidak pakai pestisida, tapi diserang hama ya enggak, duluan hama yang datang ya. Mungkin nanti Mbak Ine ada punya trik-trik sendiri bagaimana caranya masak supaya jumlah pestisida pada sayuran itu bisa dikurangi. Mungkin Mbak Ine bisa menambahkan. Iya, jadi untuk sayuran dan buah-buahan Bu ya, memang kita ketahui bahwa buah dan sayur itu mengandung tinggi kalium. Tapi memang ada beberapa jenis sayuran yang ada rendah, ada tinggi, dan ada yang sedang kaliumnya. Nah, untuk mengurangi kadar kalium di dalam buah dan sayur, biasanya kami menyarankan kepada pasien untuk merendam sayuran yang akan diolah dengan air hangat selama 2 jam untuk mengurangi kadar kalium yang ada di dalam sayuran tersebut. Kita bukan menghilangkan ya, memang tidak bisa dihilangkan, tapi mengurangi kandungan kalium di dalam buah, di dalam buah dan sayur. Tapi biasanya kadang kalau buah direndam kan nggak enak Bu ya. Ada apalagi rasa kalau dengan air hangat gitu ya. Iya, teksturnya betul. Gitu, ya, jadi mungkin kalau buah-buahan kita batasi porsinya. Jadi misalnya makan apel, nggak boleh tuh 1 biji langsung habis, nggak boleh. Jadi kita bertahap dulu. Jadi sebelah dulu, nanti lagi boleh dibatasi gitu waktunya, waktu makannya. Nah, jadi kalau untuk sayur tadi kita wajibkan pasien untuk merendam dulu sayurannya selama 2 jam. Pestisidanya kalau direndam dicuci bisa hilang? Kalau pestisida mungkin ada berkurang mungkin Pak ya. Mungkin untuk hilang banget sama sekali enggak ya. Iya betul. Jadi kita sarankan pasiennya untuk merendam sayuran selama 2 jam baru diolah. Nah, diolahnya ini juga kita menghindari sayuran yang diolah dengan banyak air karena pasiennya kan kita ada pembatasan cairan. Jadi untuk makanan berkuah harus ada pembatasan asupan cairannya. Jadi kita sarankan biasanya untuk menumis atau misalnya mau dibikin kuahnya jangan dihabiskan, yang 1 mangkok itu nggak boleh, jadi isinya aja yang dimakan gitu. Biasanya porsi sayurannya kurang lebih 200 gram per dia makan gitu. Jangan kebanyakan. Boleh disebutkan nggak Mbak Ina contoh-contoh misalnya buah-buahan yang termasuk aman lah gitu untuk dikonsumsi bagi mereka yang gagal ginjal? Jadi kalau untuk buah-buahan balik lagi kita lihat ke kandungan kaliumnya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Biasanya yang kita pantang sama sekali itu pisang, alpukat, belimbing. Kalau untuk buah-buahan. Nah, untuk yang boleh dimakan seperti jeruk, apel. Tapi balik lagi keadaan pasien biasanya tidak semuanya sama. Ada pasien yang makan buah jeruk dia nggak apa-apa. Ada juga pasien yang makan buah jeruk, ada yang misalnya dia mengalami hiperkalemi dia langsung sesak. Jadi untuk secara umumnya buah-buahan yang memang aman dikonsumsi seperti apel, jeruk, atau misalnya anggur, cuman dalam batasan tertentu. Nggak boleh langsung banyak makannya, harus bertahap gitu. Yang paling rendah? Biasanya kalau dari
jurnal yang saya baca kira-kira kayak jeruk, apel tuh masih aman, buah pir masih aman. Cuman tadi balik lagi jangan kebanyakan. Makan buah yang betul, makan buah yang rendah kalium. Jika kebanyakan pun akan mengakibatkan kalium yang tinggi dalam darah. Kalau jenis sayuran, Mbak Ina? Kalau jenis sayuran yang berdaun hijau, Bu, biasanya nggak boleh kita hancurkan, tidak boleh. Tapi kalau misalnya sayuran kayak terong, timun, wortel boleh silakan, tapi direndam dulu pakai air hangat selama 2 jam baru diolah gitu. Berarti tidak disarankan ya kayak bayam gitu ya? Iya, tidak disarankan karena ada pasien kami tapi dia ini udah CKD on HD, udah dialisis. Dia makan kangkung berhari-hari ternyata bengkak badannya, nggak bisa karena kaliumnya tinggi. Begitu. Gitu ya. Iya. Karena sistem filternya terganggu ya. Betul. Sistem filternya secara optimal gitu. Seperti itu ya. Apa ya? Iya, saya rasa gimana gitu ya. Karena kita merasa memang dokter Mbak Ina, kebiasaan hidup kita sehari-hari begitu ya. Kita jarang memperhatikan untuk makanan ini ya. Apa yang kita ingin biasanya kan kita langsung buat di menu kita begitu. Nah, jarang diketahui oleh masyarakat kita ini sebenarnya tidak dianjurkan ya, ini harus dibatasi begitu. Nah, seperti itu. Ada yang memang dibatasi, misalnya dibatasi separuh, tapi nanti sebentar lagi masih ingat nih yang separuhnya tadi gitu. Membuliki lah. Iya, jadi akhirnya membuliki lagi. Nah, itu yang apa ya, menjadi permasalahan kita ya. Nah, lalu dokter, ketika seorang pasien yang sudah dinyatakan gagal ginjal kronis tadi dapat berpuasa, ini apa yang harus dia lakukan, atau apakah dia ada ketentuan misalnya setiap berapa hari sekali puasa gitu, konsultasi atau bagaimana? Ya, jadi tadi secara umum mungkin di awal sudah dijelaskan ya. Jadi untuk pasien sih kalau kita mau ideal, jadi kalau pasien memang dari awal berniat berpuasa, jadi yang pertama tadi kita nilai faktor risiko di awal ya. Mau ideal lagi tentunya 1-3 bulan sebelum bulan puasa, mungkin pasien sudah kita evaluasi dulu, dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal dulu. Jadi kita lihat sebelum puasa fungsi ginjalnya bagaimana. Misalnya dia stadium 2, nanti kita evaluasi ya. Pada saat seminggu setelah puasa fungsi ginjalnya naik apa enggak. Ataupun setelah puasa fungsi ginjalnya perburukan apa enggak. Itu yang ideal. Jadi kita tanya juga obat-obat yang dikonsumsi apa. Berat badan juga kita evaluasi. Itu berat badannya bagaimana. Kemudian dinilai juga pengalamannya tahun lalu waktu puasa bagaimana. Tahun lalu tahan nggak puasanya, ada komplikasi nggak selama puasa. Itu yang ideal ya. Itu selama sebelum 1-3 bulan sebelum puasa. Pada saat puasa juga kita evaluasi. Tadi kalau pasien mengalami keluhan-keluhan akut yang tadi, tiba-tiba pasien mual muntah, diare, ataupun gejala akut yang lain, ataupun misalnya kalau pasien kebetulan ada diabetes, kalau gulanya ngedrop di bawah 70 atau di atas 300, itu harus segera membatalkan puasanya. Itu selama berpuasa. Kalau dia pasien mampu, mungkin seminggu setelah puasa kita evaluasi lagi fungsi ginjalnya. Di awal sebelum puasa berapa fungsi ginjalnya. Kalau sekarang misalnya fungsi ginjalnya naik dari awal 1,5 kok naik jadi 3, naik 2 kali lipat. Nah, itu juga harus di stop, dibatalkan puasanya. Kita kayak pasien untuk mungkin ada perburukan fungsi ginjal yang menyebabkan pasien harus membatalkan puasanya, mungkin bisa dipilih opsi yang lain. Kalau tidak puasa apa ya Mbak Ina, bayar fidyah ya. Ya mungkin bisa solusi yang kedua seperti itu ya. Kemudian setelah pasien menjalani puasa, kalau aman, tidak ada komplikasi yang tadi, setelah selesai puasa, sudah Idul Fitri nih ceritanya, mungkin kita evaluasi lagi, dicek lagi fungsi ginjalnya bagaimana dibandingkan dengan awal. Memang ada beberapa laporan dikatakan ada pasien yang fungsi ginjal tetap stabil, dan ada beberapa yang melaporkan fungsi ginjalnya perbaikan. Mungkin ya selama bulan puasa makannya lebih teratur, mungkin gaya hidupnya lebih bagus selama bulan puasa. Itu juga ada yang melaporkan fungsi ginjalnya perbaikan. Meskipun ada juga yang melaporkan tadi ada perburukan fungsi ginjal meskipun tidak signifikan. Gitu. Artinya ketika seseorang dibolehkan misalnya oleh dokter berpuasa begitu ya, padahal dia terdeteksi
mengalami gagal ginjal, selama dia tidak mengalami gejala-gejala yang ini, artinya diteruskan aman begitu ya dokter? Betul, diteruskan, boleh diteruskan. Jadi diteruskan sampai dia buka puasa. Dan ingat tadi aturannya saat buka puasa, makannya bertahap, minumnya dibatasi, dan pilihlah makanan yang aman, rendah kalium tadi. Ya. Ini yang dipertanyakan tadi begini dokter, ini kan kita puasa misalnya 30 hari ya, 30 hari misalnya. Dari awal sudah disampaikan oleh dokter, Anda boleh berpuasa. Dalam jangka waktu 10 hari misalnya, dia mengalami penurunan kayak lemas gitu, kayak apa. Nah, pada saat itu apakah dia harus berkonsultasi lagi ke dokter atau bagaimana dokter? Ya, jadi kalau memang ada keluhan tadi, sebaiknya berkonsultasi, mungkin kita lakukan cek ulang tadi. Kita nilai fungsi ginjalnya bagaimana, perburukan apa tidak. Kalau memang ada perburukan, kita kasih edukasi. Kalau belum melebihi 50% dari nilai awal, lebih dari 30% saja misalnya, kita sudah edukasi, mungkin sebaiknya tidak berpuasa. Gitu. Tapi kalau aman, lanjut sampai 30 hari. Iya. Artinya ketika ada si pasien sendiri harus apa ya, ibaratnya dia harus respon banget dengan dirinya gitu. Betul. Dokter ya. Iya, ada gejala sedikit aja harus langsung begitu. Betul. Ya, jangan sampai ngambil keputusan sendiri. Betul. Ini ternyata pusing biasa aja begitu ya. Nah, iya, diterusin. Nah, akhirnya nanti akan lebih parah lagi gitu. Ini yang kadang-kadang menjadi kebiasaan ya, menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Karena Bapak kalau puasa itu wajar aja pusing katanya begitu dokter. Ya, ternyata ada pengaruh lain ya terhadap penyakit yang dideritanya ya, khususnya pada penyakit ginjal ini. Baik Mbak Ina, kita tambahkan lagi nih, apa saja yang harus mereka lakukan untuk mengatur diet makanan mereka. Ini puasa nih banyak sekali godaan makanannya Mbak Ina. Iya. Jadi untuk mengatur diet bagi pasien penderita gagal ginjal kronik, tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau misalnya ada pembatasan gula, garam, lemak juga ada pembatasan, dan protein. Nah, yang jadi perhatian tadi ada pembatasan cairan tentunya, cairan dan buah-buahan yang mengandung kalium yang tinggi. Nah, jadi untuk mengatur dietnya bagaimana selama bulan Ramadan, tentunya kita harus memperhatikan apa-apa saja yang harus dibatasi selama berpuasa. Nah, jadi tadi balik lagi misalnya kalau misalnya kita membatasi cairan, artinya ketika kita berbuka puasa kita harus menghindari makanan yang asin, yang pedas, yang memicu kita untuk minum yang banyak. Nah, kita harus membatasi karena balik lagi cairan kita dibatasi. Selain itu juga membatasi asupan kalium. Kita lihat buah-buahan mana yang bisa kita makan. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kandungan kalium di buah-buahan berbeda-beda. Tinggal kita bisa untuk memilah dan mengatur jumlah porsi yang kita makan. Maksud saya begini Mbak Ina, dari jenis minuman, orang yang deteksi mengalami gagal ginjal, ini sebaiknya minuman yang harus dia konsumsi itu minuman apa gitu? Teh panaskah, kopikah, atau apakah begitu yang lebih aman gitu? Jadi kalau untuk minuman kita biasanya membatasi asupan teh juga Bu. Nah, karena biasanya minum teh pasti dia manis. Sedangkan kalau misalnya dia ada gagal ginjal kronik, biasanya takutnya kita ada latar belakang dia diabetes mellitus. Jadi misalnya dia mau minum teh, mungkin tehnya yang jangan terlalu pekat. Tehnya yang encer aja. Gulanya juga bisa diganti dengan gula manis yang bukan yang 0 kalori biasanya, yang memang untuk diabetes mellitus. Nah, minum pemanis itu bukan hanya untuk pasien DM saja. Kita pun bisa mengkonsumsi pemanis buatan yang 0 kalori itu, yang untuk biasanya diuntukkan untuk pasien diabetes. Nah, jadi gulanya kita batasi. Jadi misalnya mau minum tehnya encer, gulanya pakai gula yang 0 kalori. Habis itu misalnya dia mau minum cairan, minum air putih silahkan, tapi jangan kebanyakan. Kalau minum teh, kopi kita batasi memang karena kan bersifat diuretik juga atau pemicu buang air kecil.
Nah, jadi kita membatasi asupan kafein yang ada di dalam teh dan kopi memang kita batasin banget gitu. Kalau untuk buah minum-minuman kayak minum seperti yang manis-manis, cendol, apa segala macam juga kita harus ingat kita boleh mencicipi bahasanya. Mencobain, jangan minum banyak gitu. Iya. Bahasa mencicipi ini terbayangnya sedikit banget gitu. Secukupnya. Iya, jangan kebanyakan. Balik lagi gula berbahaya sekali masalahnya, Bu. Jadi yang amannya berarti kalaupun mau minum teh ya tehnya harus teh yang agak apa sih kalau orang-orang Banjar bilang kada terlalu tuha gitu. Betul, ya. Iya, yang coklat-coklat jangan terlalu pekat gitu. Iya. Atau bahkan air putih tadi ya, air putih yang lebih bagus ya. Iya, betul, air putih. Air putih. Tapi juga ada takarannya ya. Ada takarannya. Kalau menggunakan gula berarti gula yang memang dihususkan. Betul. Gula misalnya pasiennya ada kencing manis, itu gulanya memang gula khusus, tapi kita pun boleh mengkonsumsi gula yang 0 kalori itu tadi. Kalau gula yang 0 kalori tadi untuk pasien gagal ginjal berarti aman. Aman, silakan. Oke. Harus khusus ya. Betul. Bisa gula yang sembarangan. Nah, lalu kalau misalnya kayak makanan berat seperti nasi. Tadi ada yang tanya juga soal beras merah. Nah, soal beras merah ya. Banyak juga yang menyarankan katanya untuk beras merah itu lebih sehat dibanding dengan beras biasa. Ini bagaimana? Oke, jadi banyak Bu ya fenomena yang menyebutkan bahwa beras merah lebih aman apalagi untuk pasien diabetes mellitus. Nah, jadi beras putih itu seakan-akan musuh nih. Betul. Nah, itu. Sedangkan kita tahu harga beras merah itu nggak murah, mahal gitu. Jadi untuk orang-orangnya saja yang mungkin bisa membeli beras merah. Nah, apakah beras merah itu lebih sehat daripada beras putih? Kalau bicara lebih sehat, beras putih pun sehat. Cuman kita untuk mengetahui biasanya kan kalau beras putih kita lihat karbohidratnya atau indeks glikemik biasanya yang memicu adanya penumpukan karbohidrat biasanya. Jadi beras merah itu memang lebih rendah indeks glikemiknya daripada beras putih. Cuman beras putih itu pun bisa rendah juga dengan balik lagi kita porsi yang kita makan. Nah, jadi misalnya beras merah pun akan tinggi indeks glikemiknya kalau banyak kita makannya porsinya. Nah, jadi untuk pengaturannya beras putih masih boleh untuk pasien kencing manis atau dikonsumsi sehari-hari, cuman kita perhatikan porsinya. Nah, jadi porsinya jangan kebanyakan, jangan makan beras itu kayak makan nasi terlalu banyak gitu, yang sampai berapa centong, misalnya 3 centong gitu, pasti indeks glikemiknya juga akan tinggi. Kalau nasi jagung, Mbak Ina? Nasi jagung juga bagus, kayak untuk indeks glikemiknya juga rendah. Tapi ya kita nggak mungkin kan makan beras jagung setiap hari kayak gitu. Nah, jadi masih diperbolehkan saja untuk mengkonsumsi beras putih, silakan. Cuman kita balik lagi ke takarannya, porsinya jangan kebanyakan begitu. Oke. Kalau misalnya diselang-seling Mbak Ina, diselang-seling nasi maksud saya beras putih gitu. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang menyeling dengan kentang. Boleh, silahkan. Tidak apa-apa. Jadi untuk mungkin untuk kombinasi ya, pagi mungkin makan kentang atau siangnya makan beras putih, silahkan, tidak apa-apa. Cuman balik lagi ke porsinya. Porsinya itu tetap mungkin porsinya yang harus diperhatikan. Kayak curhat Bu ya. Ketahuan nih Bu. Iya. Oke, baik. Masih ada pendengar kita yang bergabung. Oke. Ya, ini ada rekan Udin sedunia ya. Oke. Jadi bagaimana dokter pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit ginjal? Oke, pola hidup sehatnya ya. Kemudian yang kedua ada Bu Umi di Plehari, ada juga dok mendengar sering mengkonsumsi obat-obatan bisa merusak ginjal, benarkah atau mitoskah itu? Kemudian yang berikutnya ada rekan Iril di Plehari, cek ginjal di RS Boyasin masuk BPJS lah dokter. Oke. Karena kan kalau kita mulai dari Paskes pertama ya karena tidak ada keluhan yang emergensi mungkin tidak diberikan ke RSUD. Nah, seperti itu dokter. Oke. Baik. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi cukup banyak ya. Ini pertanyaannya juga cukup bagus. Yang pertama Pak Udin ya. Pak Udin dari mana ya? Plehari ya? Iya, Plehari. Bapak Udin terima kasih ya. Jadi ini juga pertanyaannya Pak Udin ini juga untuk kita ya, untuk seluruh masyarakat tanah laut ya. Jadi
Ini pertanyaannya bagus. Ini paling penting sebetulnya. Bagaimana pola hidup sehat untuk mencegah penyakit ginjal kronis. Ya. Tapi ini memang gampang diucapkan tapi tidak mudah. Betul. Iya. Jadi yang pertama itu adalah kalau diet sudah dikatakan diet seimbang ya. Diet seimbang tentu diet seimbang itu sangat penting untuk mencegah supaya kita pertama tidak terjadi obesitas ya, kegemukan ya. Yang kedua olahraga rutin. Olahraga rutin 3-5 kali per minggu. Kenapa diet seimbang olahraga ini penting? Itu tujuannya adalah supaya kita bisa menjaga berat badan ideal. Karena apa? Karena obesitas atau kegemukan merupakan faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronis. Ya, jadi kalau bisa pendengar jantung pandang jangan sampai mengalami obesitas. Caranya 2 tadi. Diet seimbang, olahraga teratur. Yang ketiga, stop merokok. Ini penting sekali, Bu. Jadi stop merokok. Masih ya? Ya. Setahun dah. Betul. Jadi mungkin mitos di masyarakat bahwa merokok itu hanya merusak paru. Ternyata salah. Merokok itu juga sekarang menjadi faktor risiko utama penyakit ginjal. Jadi hati-hati pada pendengar jantung pandang yang merokok. Bapak Ibu sekalian sudah memiliki faktor risiko untuk penyakit ginjal kronis. Karena apa? Rokok selain merusak paru juga akan merusak juga pembuluh darah yang ke ginjal. Di samping itu kita ketahui biasanya orang merokok nanti ke depannya kena penyakit kronis, penyakit jantung, hipertensi segala macam yang semuanya itu merupakan faktor risiko penyakit ginjal kronis. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga wajib melakukan check up berkala. Jadi cek fungsi ginjal setahun sekali. Jadi cek fungsi ginjal kalau memang tadi pertanyaannya nyambung ke Bapak Iril ya. Nah itu memang penting juga Bapak Iril cek fungsi ginjal ditanggung nggak? Ditanggung BPJS tapi benar harus ada indikasinya ya. Jadi memang tema Hari Ginjal ini sih seyogianya mungkin nanti ke depan tes fungsi ginjal itu ada di puskesmas ya. Jadi kita bisa mendeteksi lebih dini. Jadi masyarakat dimanapun berada di puskesmas sudah bisa cek fungsi ginjal ya. Karena itu penting untuk deteksi dini ya. Jadi memang kalau memang tidak ada indikasi biasanya pasiennya tidak dirujuk ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita sadar mungkin setahun sekali kita cek fungsi ginjal. Setiap kita ulang tahun, nah itu hadiah ulang tahun kita cek fungsi ginjal ya. Jadi mendeteksi lebih dini lebih penting ya. Itu. Kemudian yang penting juga jangan makan obat sembarangan. Ya. Jadi fenomena yang ada di masyarakat biasanya kalau dia sakit dia beli sendiri obat di apotek. Beli sendiri obat di apotek, dosisnya ngatur sendiri dan dokternya dia sendiri. Betul. Jadi itu hati-hati ya. Jadi nyambung ke pertanyaan Ibu Umi yang di pelihari itu, betul nggak kalau mengkonsumsi obat-obatan itu bisa menyebabkan fungsi ginjal? Ini ada beberapa hal yang harus diluruskan. Yang pertama jenis obatnya apa dulu? Kalau Bapak Ibu biasa mengkonsumsi yang sering nih di masyarakat, mengkonsumsi obat rematik, beli sendiri di pasar atau di warung. Jangka panjang itu memang bisa merusak ginjal, lambung dan sebagainya. Ya, kalau diminum sendiri tanpa dosis yang benar, ya, terutama obat-obat penahan nyeri ataupun obat rematik. Kemudian yang kedua yang perlu diluruskan, kalau Bapak Ibu menderita penyakit kronis, darah tinggi, diabetes yang mengharuskan minum obat seumur hidup, karena dua penyakit itu tidak bisa sembuh ya, harus minum obat seumur hidup. Dan celakanya banyak masyarakat yang salah paham. Dia tidak minum obat diabetes dan hipertensi karena takut ginjalnya rusak. Itu perlu kita luruskan ya. Jadi bukan obat darah tinggi ataupun obat diabetes yang merusak ginjal, tetapi penyakitnya sendiri. Kadar gula darah yang tinggi kalau tidak terkontrol selain merusak ginjal juga merusak saraf, jantung dan sebagainya. Ingat ya, jadi darah tinggi, kencing manis itu dua penyebab utama penderita gagal ginjal kronis di ruang cuci darah kita. Kalau nggak terkontrol, kalau obatnya tidak diminum sesuai dengan anjuran dokter. Jadi jangan stop obat sendiri, jangan tidak minum obat. Jadi begitu Bapak Ibu menderita diabetes, menderita hipertensi, tekanan darah harus terkontrol, gula darah harus terkontrol. Jangan khawatir obat yang diberikan tidak merusak ginjal. Justru obat itu untuk melindungi ginjal Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus diluruskan, ya. Terus yang ketiga, yang terakhir juga untuk tetap jaga sehat, hindari alkohol, ya. Jadi mungkin sekarang ada fenomena mungkin anak-anak muda kita suka minum alkohol dicampur obat-obatan. Nah itu hati-hati, ya. Itu juga berisiko untuk mengalami gagal ginjal kronis. Gaya hidup sehat, hindari stres.
ya. Itu juga penting. Penting untuk menjaga kesehatan ginjal kita, ya. Itu mungkin itu kurang lebih kalau kita mau hidup sehat. Sebenarnya gampang Mbak ya dilakukan ya, tapi agak susah. Apalagi kalau itu sudah kebiasaan. Betul. Ya. Tapi balik ke kita sendiri. Jadi pada kesempatan ini, komitmen ya dokter, betul, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan pentingnya fungsi ginjal. Jadi gaya hidup sehat itu tetap harus dilakukan supaya kita semua bisa terhindar dari penyakit ginjal kronis. Ya, kan itu tadi di awal bahwa sampai saat ini penyakit jumlah pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis yang memerlukan cuci darah setiap tahun terus meningkat. Ya. Jadi lebih bagus kita melakukan pencegahan di awal dengan gaya hidup sehat tadi. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan temen Bu. Ya. Wan katanya mau tanyakan Wan langsung ada dokter katanya. Baik. Chat pribadi. Katanya bener nggak dok? Katanya kalau cuci darah itu setiap waktunya akan berdekatan untuk cuci darahnya. Jaraknya katanya semakin lama semakin dekat jaraknya. Apakah bener ini? Ya. Jadi pertama kita cuci darah itu apa sih? Cuci darah itu kan salah satu terapi pengganti ginjal. Kita sarankan pasien, tawarkan pasien untuk cuci darah pada pasien-pasien gagal ginjal stadium 5. Fungsi ginjalnya sudah di bawah 15%. Ya, begitu gagal ginjal stadium 5, maka kita tawarkan pasien ada namanya terapi pengganti ginjal. Salah satunya cuci darah yang bisa diakses di tanah laut ya. Yang kedua sebetulnya bisa cuci darah lewat perut, CAPD namanya, dan yang ideal tentunya cangkok ginjal. Ya, itu yang ideal. Nah, khusus untuk cuci darah itu jadi yang biasa kita kerjakan yang ditanggung oleh BPJS itu adalah 2 kali per minggu ya. Jadi pertanyaannya betul nggak cuci darah itu jaraknya semakin dekat? Betul. Jadi kalau pasien sudah gagal ginjal stadium 5 biasanya seiring berjalannya waktu fungsi ginjalnya semakin sedikit, kemudian terjadi komplikasi odem paru, gagal jantung dan sebagainya. Biasanya pasien sudah cuci darah seminggu 2 kali, tapi di antara cuci darah itu banyak sekali pasien yang mungkin Mbak ini sudah sering ketemu pasiennya nakal, ya. Sudah di KIE jangan banyak-banyak minum. Biasanya yang sering itu kejadian kalau akhir minggu di weekend, biasanya cucunya datang, ada yang ulang tahun, hilap katanya. Jadi banyak makan, banyak minum, akhirnya pasiennya ada sesek. saluan dokter, banyak pengantenan. Jadi pasiennya datang ke UGD sesek, ternyata banyak cairan di paru-parunya. Nah itu biasanya pasien memerlukan ekstra cuci darah. Jadi dari sebetulnya 2 kali seminggu, jadinya 3 kali seminggu. Itu biasanya pasien yang, mohon maaf, agak nakal sedikit ya. Jadi itu, dan juga karena proses penyakitnya, karena gagal ginjal adalah penyakit yang progresif. Dalam artian semakin kesini memang fungsi ginjalnya atau komplikasi akan semakin banyak. Dan itu memang beberapa pasien memerlukan cuci darah seminggu 3 kali. Gitu. Tapi kalau kita lihat lagi di awal, lebih bagusnya kita tidak kena gagal ginjal. Tadi ya pertanyaan Bapak Udin ya, betul. Itu yang penting ya. Untuk menghindari ya. Betul. Paling gampang stop merokok Pak ya. Ginjal kronis bisa berolahraga dok? Bisa. Nah ini juga pertanyaan penting ya. Boleh nggak orang gagal ginjal olahraga? Boleh. Iya. Jadi olahraga juga bermanfaat untuk penderita gagal ginjal kronis. Satu juga untuk memperlancar aliran darah ya. Juga dengan olahraga juga pasien dengan merasa lebih sehat ya, fungsi ototnya juga bisa dipertahankan. Nah itu juga ada beberapa olahraga yang kita sarankan, jalan kaki boleh, bersepeda boleh, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pasien. Tetap wajib, orang cuci darah pun wajib olahraga ya. Tapi ada batasan-batasannya betul, dokter ya, sesuai waktunya, dengan, kemudian jenis olahraganya. Betul, sesuai dengan toleransi masing-masing pasien. Tetap olahraga itu juga perlu diingatkan sendiri, olahraga itu juga merupakan obat. Ya, di samping obat, di samping pengaturan makan, olahraga juga sangat-sangat penting. Samping tadi, olahraga itu juga salah satu cara kita mencegah supaya tidak terkena gagal ginjal. Ya. Iya. Satu lagi juga dokter, ini ada pertanyaan juga tadi berkaitan mungkin juga dengan apa yang dipertanyakan oleh rekan Iril. Ini tentang cek ginjal. Ini kan kalau kita misalnya ke puskesmas tidak ada indikasi, tidak akan dirujuk begitu ya. Padahal kita pengen ngecek gitu. Betul. Nah, lalu ketika misalnya kita ngecek pribadi, kalau boleh katanya disebutkan mahalkah cek pribadinya di rumah sakit kita begitu? Enggak juga sih. Mungkin relatif ya. Kalau mahal, kalau saya bilang murah nanti gini. Kalau cek fungsi ginjal nanti kan diambil darah. Diambil darah itu dicek namanya kadar urium dan kreatinin dan pemeriksaan kencing ya. Mungkin untuk pemeriksaan fungsi ginjal sama kencing sekitar 100 sampai 200 ribu
Oke. Kalau di rumah sakit ya, kurang lebih segitu. Bayangannya ya dokter. Kurang lebih seperti itu. Ya. Artinya ketika masyarakat kita misalnya ingin sekali mengetahui kondisi ginjalnya, tapi tidak ada keluhan gitu kan, otomatis kalau kita ke puskesmas belum bisa langsung dirujuk begitu. Oke, mungkin kita balik. Siapa sih sebetulnya yang harus melakukan fungsi ginjal? Nah, jadi pertanyaannya kita kembalikan. Apakah Bapak Ibu memiliki faktor risiko nggak untuk gagal ginjal? Tadi, apakah Bapak Ibu merokok, punya darah tinggi, hipertensi, punya kencing manis, diabetes, apakah Bapak Ibu gemuk? Oke. Itu juga wajib melakukan deteksi dini atau fungsi ginjal. Apakah Bapak Ibu memiliki keluarga yang menderita gagal ginjal? Misalnya ada acil kah, nenek kah yang cuci darah, nah itu juga ada faktor risiko. Atau Bapak Ibu menderita penyakit kronis lain yang menjadi faktor risiko gagal ginjal. Misalnya ada sakit jantung, ada stroke, atau penyakit kanker, penyakit lupus, penyakit infeksi kronis yang lain, itu juga memiliki faktor risiko untuk gagal ginjal kronis. Itu bagus untuk melakukan deteksi dini, pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala. Ginjal, sakit ginjal apakah memang termasuk riwayat keluarga? Betul. Jadi dikatakan bahwa orang yang memiliki riwayat keluarga yang gagal ginjal kronis, dikatakan ada faktor risiko untuk menderita penyakit ginjal kronis, disarankan untuk melakukan deteksi dini, pemeriksaan fungsi ginjal berkala. Oke. Luar biasa. Para pendengar, kalau berbicara masalah organ tubuh ya, karena kita semua kan ingin sehat ya, ingin sehat, dan kita juga ingin selalu ada pencerahan untuk membatasi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tadi yang paling utama tadi ada di makanan ya Mbak Ina ya. Nah, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita tinggalkan, bagaimana kita mengatur pola makan ya. Nah, ini yang harus setiap saat ini kayaknya harus selalu diingatkan begitu. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat bahkan ya. Dan ya itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya juga masih ingin minta closingnya dari dokter. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Nelly. Terima kasih pendengar setia Tuntung Pandang ya. Radio Tuntung Pandang. Jadi pada kesempatan yang baik ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia tahun 2024, kita mengajak masyarakat tanah laut jadi untuk bersama-sama menjaga fungsi ginjal kita dengan cara hidup rokok, dengan cara hidup sehat, stop merokok, olahraga teratur, kontrol tekanan darah dan gula darah secara teratur ya. Khusus topik kita kali ini mengenai puasa pada saat bulan Ramadan. Jadi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis yang tetap ingin berpuasa, seperti saya paparan tadi bahwa pasien itu kita nilai dulu risikonya. Apakah dia risiko ringan, risiko sedang atau tinggi. Pasien-pasien yang gagal ginjalnya stadium 1 sampai 3 itu risiko ringan, relatif aman untuk berpuasa. Tapi kalau pasien begitu stadium 4, stadium 5 atau pasien sudah cuci darah, sudah cangkok ginjal, maka pasien-pasien akan tergolong risiko sedang sampai dengan risiko tinggi untuk menjalani ibadah puasa. Kalau pasien tetap berpuasa, sebaiknya berkonsultasi ke dokter dan perlu dilakukan monitoring. Dan yang penting lagi, bagaimana pengaturan makan ataupun asupan cairan selama berpuasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian selama berpuasa 1 bulan ini bisa berpuasa dengan penuh dan aman dan bisa dicegah komplikasi seminimal mungkin. Mungkin itu Bu Nelly. Baik, satu tadi dokter saya lupa, tadi ada titipan pertanyaan juga. Bukan pertanyaan sih kayaknya mungkin anjuran gitu. Bagaimana kalau setiap hari ginjal sedunia katanya dilakukan cek ginjal gratis dokter? Baik, terima kasih, ini bagus sekali sarannya ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita ada support dana Pak ya. Jadi karena lumayan. Kalau periksa satu orang fungsi ginjal itu kurang lebih biayanya 200.000. Kalau misalnya ada 100.000 yang ngecek itu lumayan biayanya. Tapi mudah-mudahan nanti tahun depan. Jadi pemikiran dokter betul, ya. Ini usul yang bagus. Mudah-mudahan di tahun depan usulnya ini bisa kita realisasikan bersama. Oke, baik saudara pendengar, demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan benar-benar dapat memberikan pencerahan pada kita semua untuk selalu berpola hidup sehat dan menjaga kesehatan kita secara keseluruhan ya, termasuk ginjal yang sangat berbahaya ya untuk kondisi tubuh kita.
Terima kasih dokter atas kebersamaannya di pagi hari ini. Mbak Ina, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 PPL Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan kita bersama. Saya mohon maaf.